Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Rifki, Mahmud Darwis, Abdul Aziz Wicaksono, Muhammad Fajar Dwi Putra, dan saya sendiri Gia Vanina akan menjelaskan sedikit tentang Linux dan juga cara penginstalannya melalui USB. Pertama-tama, apa itu Puppy Linux? Puppy Linux adalah salah satu distro Linux Live CD yang ukurannya kecil dan mengutamakan kemudahan dalam penggunaan. Seluruh sistem operasi dan aplikasinya berjalan di dalam RAM, yang dimana memperbolehkan media booting dilepas setelah sistem informasi berhasil dijalankan. Adapun beberapa fitur yang dapat digunakan untuk menjalankan proses booting dari Puppy Linux sendiri, yaitu kita bisa menggunakan USB flash drive, CD-ROM, zip drive, internal hard drive, komputer network, emulator, ataupun floppy boot disk. Yang dimana ciri khas dari Puppy Linux ini sendiri adalah kemampuannya untuk beroperasi memakai write CD, yang dimana tidak memerlukan penggunaan rewritable CD, yang dimana Puppy Linux sendiri akan otomatis mengenali perubahan-perubahan di sistem file. Bagian selanjutnya, bagian Rufus akan dijelaskan oleh saudara Fajar. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian Rufus. Apa itu Rufus? Rufus adalah aplikasi atau software. Rufus adalah aplikasi portable sumber terbuka dan gratis untuk Microsoft Windows yang dapat digunakan untuk memformat dan membuat USB flash drive yang dapat di-boot atau flash USB. Atau juga pada umumnya digunakan untuk membuat disk bootable agar dapat digunakan sebagai media install sistem operasi. Bukan hanya Windows saja, melainkan juga untuk Linux dan lain sebagainya. Rufus sendiri merupakan freeware atau software yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Selain itu, Rufus juga memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang dari 1 MB saja. Kegunaan dari Rufus, selain itu, ada beberapa kegunaan dari Rufus yang dijelaskan pada website resminya. 1. Membuat media instalasi USB dari ISO bootable. Bekerja pada sistem yang tidak memiliki OS yang terinstall. Melakukan flash BIOS atau RAM lain dari DOS. Modus DOS sendiri digunakan untuk banyak hal. Salah satunya adalah melakukan upgrade BIOS. Dan keempat, berguna untuk menjalankan utilitas tingkat rendah. Itu saja yang selanjutnya adalah proses yang akan dilakukan oleh saudara Muhammad Rifki. Pada saudara Muhammad Rifki, kami persilahkan. Saya sudah menyiapkan 2 file ini, Rufus sama Posak yang Puppy Linux yang versi 9.5 ya, versi terbaru. Jadi kalau teman-teman belum mendapatkan filenya, bisa di-download di link di bawah ini. Kita akan pasang flash disknya terlebih dahulu. Yang pertama, sebelumnya saya sudah pernah menginstal karena untuk percobaan saya terlebih dahulu sebelum membuat tutorial. Jadi sekarang kita blok aja semuanya, kita blok, kita delete.
Jadi ini masih kosong di drive H-nya, di drive G-nya masih kosong. Langsung kita pergi ke data D. Nah, di sini ada Linux ya guys ya. Kita buka rufusnya terlebih dulu. Nah, di sini ada CD-ROM G. Ada 16 GB itu dari flash disk yang kita masukkan tadi. Terus di sini disk or ISO image. Nah, kita pilih filenya. Nah, filenya kita pilih. Untuk filenya kita udah simpan ya, yaitu POSAP, ada di di Linux. Ini filenya. Ya. Terus kita start. Kita ininya pilih MBR. Nggak tahu di sana juga MBR, jadi kita langsung start aja. Oke. Di sini udah ready ya. Jadi kita close aja. Terus kita bisa ngecek di sini di SD drive G-nya sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. In this section, I'll demonstrate how to use the USB flash drive that has been just created. Here, I'll use a CD drive to do that. And this CD drive contains the Ubuntu, the Puppy Linux operating system, which is exactly the same as has been prepared by my teammate Rifki. So we'll start by powering on the machine. Then I'm going to choose the boot option CD-ROM drive. But before I do, I need to connect it because it's not connected yet. So it's connected now, and here I'm going to choose CD-ROM drive. After that, this shows up. I'll choose the first option. So what I'm going to do, inshallah, I'm going to install the Puppy Linux distro on the internal hard drive. On the internal hard drive, there are already 2 installations of Linux. So this one is going to be the third one, inshallah. This is also useful for us because we want to show how people can install Puppy Linux on their machines without having to delete the old ones, the old operating systems, inshallah. It is simple and easy, alhamdulillah. It's not difficult, inshallah. And it's not complicated. So here we have Puppy Linux booted from the CD-ROM. Now I'm going to install it, inshallah. I'm going to choose this option. We want to install it on the internal hard drive, so we choose that one. And we have only one internal hard drive, which is 32 gigabytes. Here, the layout, I'm going to manage the partitions. Here we have 2 partitions. On this partition, we have the previous installation of Puppy Linux, and on the other one, we have another installation. So I'm going to resize this one to have the size. So it's going to be 8 gigabytes. Its new size is going to be 8 gigabytes. And on the remaining 8 gigabytes, I will create a new partition for the new installation. And I'm going to choose FAT32 for the file system. And I'm going to add it. And that's all. Now we just wait for the operation to complete. Alhamdulillah, all has completed. So here we have
previous installation of Puppy Linux, and here also another one. So I just made room for a new partition and created this one. I'm going to mark it as boot because I want to boot from it when I install the new installation of Puppy Linux. So we're done there. Now we choose the one. Its name is SDA3. It's the newest one which has been created. We choose that one and okay. Install. I'm going to leave everything as default because okay, and okay, and we're done. Alhamdulillah. And now we can remove the CD-ROM after shutting it down. I don't want to save anything. I'm going to remove the CD-ROM after it shuts down, and we're going to boot from the internal hard drive, inshallah. So now, when we boot the machine, the CD-ROM will not be connected. So here we start it again. And now, as for the boot option, I'm going to choose hard drive. And here we have 3 installations. We have the 2 old ones and the newest one. The newest one is found on this partition. Now we just wait a while. And alhamdulillah, we have succeeded. Now just to make sure that everything is as intended, I'm going to open Gparted to make sure that everything is working correctly. And here we see that we do have 3 partitions. These 2 ones have old installations of Puppy Linux, and this one has the latest one. And that is all for my part. I'm going to shut it down. And we are done. Alhamdulillah. Saya Abdul Aziz akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi Puppy Linux sebagai salah satu OS sistem gratis dengan size yang kecil ukurannya. Sehingga Puppy juga dapat digunakan untuk mengaktifkan PC lama sebagai sistem penyelamat darurat. Puppy juga membutuhkan waktu singkat untuk booting, tapi banyak user yang belum terbiasa menggunakan Puppy. Dan Puppy juga memiliki tampilan yang cukup sederhana. OS sistem ini juga bisa menjadi pilihan bagi PC jadul atau yang mulai melambat. Tidak banyak bahan yang harus disiapkan, hanya membutuhkan flash disk, Rufus sebagai bootable, dan POSAPAP 64 sebagai OS. Untuk user awam yang belum terbiasa, mungkin agak sulit untuk melakukan instalasi. Tapi dengan adanya tutorial dari video, maka itu akan mempermudah. Mungkin sekian dari penjelasannya. Terima kasih.